Kemudian berikutnya contoh untuk yang sudah mendapatkan penempatan ini adalah yang seperti ini teman-teman. Nah ini adalah contoh yang sudah mendapatkan penempatan. Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda ini akan ditetapkan pada saat nanti pengumuman. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Saat ini teman-teman sudah bisa login untuk mengecek penempatannya untuk teman-teman yang pelamar prioritas 1. Kemudian teman-teman yang pelamar prioritas kedua dan juga ketiga ini nanti bisa melihat juga login akun masing-masing untuk mengetahui apakah kita terdeteksi sebagai pelamar prioritas 1, 2, 3 ataupun juga pelamar umum. Oke, nah di sini teman-teman sudah bisa mengeceknya untuk teman-teman yang masih melakukan pendaftaran atau juga pelamar P1, 2, 3 maupun umum. Ini silahkan kalian unduh dulu untuk buku petunjuknya ya. Nah untuk P3K Guru kalian bisa pilih P3K Guru, teknis dan juga tenaga kesehatan. Nah ini kita contohkan untuk teman-teman yang pelamar prioritas 1 ini untuk login ke akunnya. Ini kalian silahkan masuk ke sscisnbkn.go.id. Kemudian teman-teman silahkan saja klik enter. Nah berikutnya setelah nanti teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, maka teman-teman segera login saja untuk konfirmasi melihat penempatannya. Kalian klik login ya. Kalian untuk yang sudah punya akun tentunya kalian klik login. Untuk cara buat akunnya bagaimana yang belum punya akun sudah saya sediakan pada video sebelumnya. Nah ini teman-teman silahkan klik sini untuk login. Nah ini kita klik login. Kemudian kalau misalkan teman-teman di sini mendapatkan tampilan yaitu daftar sscisnbkn.go.id SIS, kemudian rekomendasikan menggunakan browser Google Chrome dan sebagainya, ini kalian silahkan klik saja aktifkan oke ya. Kalau misalkan teman-teman di sini ketika klik login menuju ke halaman login mendapatkan tampilan yang masih coming soon, ini teman-teman silahkan kalian masukkan linknya, itu adalah yang link ini teman-teman. Jadi silahkan kalian masukkan linknya, ini adalah yang ini. Nah ini silahkan ketikkan ini di menu pencarian Google yaitu daftar /sscisnbkn.go.id/login. Kemudian silahkan kalian klik enter ya. Nah berikutnya kalau misalkan teman-teman ada tampilan seperti ini, maka teman-teman silahkan aktifkan kamera dan perangkat melakukan registrasi. Ini kalian silahkan klik saja oke. Kemudian saatnya teman-teman memasukkan nick dan juga memasukkan passwordnya ya teman-teman. Nah setelah teman-teman di sini memasukkan nick dan juga passwordnya, berikutnya teman-teman silahkan klik masuk. Oke, kita tunggu, direkomendasikan kita klik oke. Baiklah sobat-sobatnya, dikarenakan kita itu memakai laptop itu masih sulit ya. Nanti teman-teman kalau misalkan masuk lewat sscisnbkn.go.id tadi itu nggak bisa, kalian masukkan link alternatif yang tadi itu sepertinya belum disematkan ke sscisnbkn.go.id. Nah ini kita coba buka pakai HP. Setelah kita login, maka teman-teman yang lulus passing grade yang mendapatkan penempatan ini adalah teman-teman langsung dimasukkan ke dalam jenis seleksi ya. Untuk yang kedua yaitu untuk yang teman-teman dari biodata ini kita nggak perlu update. Jadi teman-teman yang lulus passing grade itu tidak perlu mengupdate apapun, tidak perlu mengupload apapun. Tinggal teman-teman itu login akun sscisn. Berikutnya di sini nanti akan teman-teman dimasukkan pada bagian ini yaitu jenis seleksi ya. Nah jenis seleksi, kemudian teman-teman di sini memilih jenis seleksi seperti halnya yang pernah disampaikan dalam webinar atau pembekalan ya dari Kemdikbudristek, bahwasanya teman-teman pelamar prioritas 1 itu tidak perlu membuat akun, tidak perlu memperbarui biodata atau lainnya, tinggal login nanti mendapatkan penempatan. Nah di sini ketika kita lihat untuk memilih jenis seleksi, nah di sini kita pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir resume agar berkas Anda ini dapat diverifikasi instansi dan seterusnya. Kemudian di sini teman-teman kan di sini langsung otomatis ya di P3K Guru. Kemudian di sini status data dapodik kita otomatis langsung terdeteksi sebagai pelamar prioritas yang pertama. Nah ini sebagai pelamar prioritas 1, ini adalah sebagai contohnya sebagai pelamar prioritas 1. Kemudian inilah untuk sekolah kita, ini adalah ada di mana, kemudian instansi kita ini ada di mana, ahli pertama guru kelas misalkan untuk jabatannya. Kemudian jenis sertifikasi, dikarenakan kita belum memiliki sertifikat pendidik makanya kita belum terdeteksi ya. Nah kemudian prodi pada dapodik kita yaitu di Info GTK juga terkoneksi dengan PD Dikti. Ini adalah ijazahnya S1 PGSD.
Kemudian untuk pendidikannya di sini kita nanti pilih salah satu ya. Kemudian berikutnya contoh untuk yang sudah mendapatkan penempatan, ini adalah yang seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah contoh yang sudah mendapatkan penempatan. Jadi Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda ini akan ditetapkan pada saat nanti pengumuman. Seperti yang kita ketahui untuk pengumumannya ini adalah nanti kalau misalkan sesuai dengan jadwal awal dari Kemdikbudristek, pengumumannya itu dibarengkan dengan teman-teman yang di bagian pelamar prioritas kedua, 3 dan juga pelamar umum. Namun semoga nanti akan ada perubahan terkait tentang jadwal untuk pengumuman ini. Kalau misalkan kita lihat pada yang sebelumnya, yaitu pengumuman dari Kemdikbudristek terkait tentang untuk pengumuman yang pelamar prioritas 1, maka di sini sepertinya nanti akan segera diberikan ya untuk pengumumannya. Kalau misalkan saya lihat ini, namun saya nggak tampilkan ya di HP ini. Nah, di sini pengumuman seleksi pendaftaran rencana tanggal 25, kemudian ini sekaligus untuk pendaftaran seleksi semua pelamar dan juga pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi administrasi P2, P3 dan seterusnya ini tanggal 10 November dan seterusnya. Kemudian untuk pengumuman akhir, nah pengumuman akhir ini adalah dijadwalkan pengumuman hasil seleksi P1, P2, P3 dan juga pelamar umum ini tanggal 5 Januari. Semoga saja seperti yang disampaikan oleh Pak Andika dari Kemdikbudristek, nanti di bulan Desember atau sebelum itu nanti teman-teman sudah mendapatkan kepastian ya untuk yang sudah mendapatkan penempatan. Jadi di sini langsung otomatis kita bisa memilih teman-teman. Nah, ini adalah untuk pendidikannya, prodi pada Dapodik. Kemudian di sini adalah pendidikan yang kita pilih, ini adalah S1 PGSD atau S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini adalah untuk daftar ijazah yang linear ya, yang linear dengan formasi yang ada di tempat kita ini. Nah, ini adalah contoh untuk teman-teman yang sudah mendapatkan penempatan. Kemudian di sini ada petunjuk pemilihan seleksi yang teman-teman untuk pelamar lain, yaitu kita ini dapat memilih satu jenis seleksi saja ya. Di sini P3K guru, teknis dan juga tenaga kesehatan. Nah, kemudian ini adalah tentunya bagi teman-teman yang setelah membuat akun. Nah, setelah kita melakukan resume nantinya ini tidak akan dapat mengganti pilihan seleksi. Nah, dalam tahap ini Anda sudah mengetahui semua persyaratan yang dibutuhkan mengenai jenis seleksi yang Anda pilih. Nah, sebelum memilih kami sarankan Anda membaca informasi mengenai jenis seleksi yang ada pada tahun ini. Nah, inilah teman-teman untuk contoh teman-teman yang sudah mendapatkan penempatan ya. Ini adalah kalau misalkan kita cermati adalah contoh untuk penempatan yang ada di sekolah induk. Jadi kondisinya di sekolah tersebut itu ada seperti yang sering saya jadikan contoh di video sebelumnya, yaitu ada 4 guru yang lulus passing grade. Kemudian di sini yang mendapatkan penempatan ini adalah yang mendapatkan nilainya itu paling tinggi ya teman-teman. Nah, ini demikian, semoga bermanfaat. Teman-teman silahkan pantau di akun SSC ASN masing-masing untuk mendapatkan penempatan, kemudian juga mengecek status pelamar prioritasnya. Oke, demikian, salam sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.